Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Iza Zakiatur Muksin dengan NIM 30800119105. Prodi Hubungan Internasional 3. Saya di sini perwakilan dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sekolah-sekolah Tasawuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmi Oktaviani R. Nomor induk mahasiswa saya 30801191102. Oke, perkenalkan nama saya Yopi Landasari, NIM 30800119101. Rian Junari, nomor induk mahasiswa 30800119103. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal, NIM 30800119104. Latar belakang. Tasawuf merupakan ilmu pengetahuan batin yang sejak dahulu berkembang. Tasawuf sebelumnya belum dikenal pada masa Nabi dan sahabat. Akar kata tasawuf berdiri tersendiri tidak ditemukan dalam bahasa Arab. Ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa kata maupun definisi tasawuf tidak ditemukan dalam Al-Quran dan hadis. Tasawuf yang merupakan ajaran mistik dalam Islam memang mengutamakan pemakaian hati, zuki atau perasaan dalam menghayati dan syariat. Para pengamal meyakini bahwa hanya dengan batin manusia dapat menciptakan kepada hakikat ilahi, karena kemuliaan manusia melebihi dari makhluk lainnya adalah kema'rifan untuk ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tasawuf terdapat aliran-aliran di dalamnya. Salah satu tarekat merupakan bagian dari ilmu tasawuf. Namun tak semua orang yang mempelajari tasawuf lebih dari belum mengenal tasawuf akan paham sepenuhnya tentang tarekat. Banyak orang yang memandang tarekat secara sekilas akan menganggap sebagai ajaran yang diakan luar Islam atau bidah, padahal tarekat berdiri merupakan pelaksanaan dari perurutan syariat Islam yang sah. Namun perlu kehati-hatian juga, karena tidak sedikit tarekat yang berkembang dalam dicampurkan dengan ajaran-ajaran yang menyeleweng dari ajaran Islam yang benar. Oleh sebab itu perlu diketahui bahwa ada pengklasifikasian antara tarekat maktabarah yang dianggap sah dan gairu maktabarah yang tidak dianggap sah. Perkembangan tarekat sebenarnya mulai muncul pada abad ke-12, mengalami perkembangan pesat pada abad ke-6 Hijriah. Dapat dikatakan bahwa dunia Islam sejak abad berikutnya, yaitu 1317 Hijriah, pada umumnya dipengaruhi oleh tarekat. Tarekat tampak memegang peranan yang cukup besar dalam menjaga eksistensi dalam ketaatan umat Islam setelah mereka diabrak secara mengerikan oleh gelombang-gelombang sebuah tentara Takhta atau kota Baghdad. Dimusnahkan tentara itu pada 1258 Masehi atau 656 Hijriah. Sejak penghancuran demi penghancuran yang dilakukan oleh tentara-tentara itu, Islam yang diperkirakan akan lenyap tetapi mampu bertahan, bahkan dapat
merembes memasuki hati turunan para penyerbu itu dan memasuki daerah-daerah baru. Pada umumnya sejak kehancuran kota Baghdad, para anggota tarekat yang berpesan dalam menyebarkan Islam, tarekat-tarekatnya menguasai kehidupan umat Islam selama zaman pertengahan sejarah Islam, yaitu abad ke-13 sampai 18 atau ke-17 sampai 12 Hijriah. Pengaruh tarekat mulai mengalami kemunduran. Serangan-serangan terhadap tarekat yang dulunya dipelopori oleh Ibnu Taimiyah pada tahun 1327 Masehi sampai 1702 Masehi terdengar semakin gencar dan kuat pada masa modern. Tokoh-tokoh pembaru dalam 2 abad terakhir ini pada umumnya mendatangkan bahwa suatu di antara sebab-sebab mundurnya lemahnya umat Islam adalah pengaruh tarekat yang buruk, antara lain mementingkan sikap orientalisme yang berlebihan kepada ibadah dan akhirat, dan tidak mementingkan ilmu pengetahuan. Menurut Hamka, tarekat yang pertama kali muncul adalah tarekat Taifuriyah pada abad ke-9 Masehi, Persia, sebagai suatu lembaga pengajaran tasawuf. Tarekat tersebut dinasahkan kepada Abu Yazid al-Bustami karena pahamnya bersumber dari ajaran Abu Yazid. Pendapat ini dapat diperkuat dengan kenyataan bahwa tarekat-tarekat yang muncul di Persia, terutama dari daerah Khurasan, pada umumnya menganut paham Bayazid. Pengertian tarekat. Kata tarekat berasal dari bahasa Arab thariqah yang berarti jalan, keadaan, aliran atau garis pada sesuatu. Tarekat adalah jalan yang ditempuh para sufi. Dapat pula digambarkan sebagai jalan yang berpangkal dari syariat, sebab jalan utamanya disebut syar, sedangkan anak jalan disebut thariq. Menurut Abu Bakar Aceh, tarekat ialah petunjuk dalam melaksanakan suatu ibadah sesuai dengan ajaran yang ditentukan dan dicontohkan oleh Nabi dan dikerjakan oleh sahabat dan tabi'in, turun-menurun sampai kepada guru-guru atau suatu cara mendidik, mengajar yang lama-kelamaan meluas menjadi kumpulan kekeluargaan yang mengikat penganut-penganut sufi yang sepaham dan sealiran, guna memudahkan menerima ajaran-ajaran dan latihan-latihan para pemimpinnya dalam suatu ikatan. Jadi yang dimaksud tarekat ialah suatu sistem dan cara-cara beramal atas irsyad seseorang mursyid terhadap murid-muridnya yang mengikat dalam suatu maksud tertentu yang pada dasarnya untuk menjalankan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara optimal dan sungguh-sungguh. Sufi-sufi yang melakukan tarekat menggambarkan dirinya yang sedang mencari Tuhan sebagai pengembara atau salik. Mereka melangkah maju dari suatu tahap ke tahap berikutnya. Tahapan-tahapan itu mereka menyebutnya dengan maqamat. Jalan yang mereka tempuh disebut tarikah. Tarekat atau jalan sufi ini begitu penting sehingga seringkali ilmu tasawuf juga disebut juga dengan ilmu suluk. Tujuan tarekat. Tujuan tarekat sendiri itu yaitu untuk mendapat petunjuk dalam melakukan sesuatu ibadah sesuai dengan agama yang dicontohkan oleh
Nabi Muhammad SAW dan dikerjakan oleh sahabat-sahabatnya dan tabi'in secara berantai sampai pada masa kita ini. Lebih khusus lagi, tarekat di kalangan Sufiyah berarti sistem dalam rangka menggandakan latihan jiwa, membersihkan diri dari sifat-sifat tercela dan mengisinya dengan sifat-sifat yang terpuji, serta memperbanyak zikir dengan penuh ikhlas semata-mata untuk mengharapkan bertemu dengan Tuhan. Jalan dalam tarekat itu antara lain terus-menerus berada dalam zikir atau ingat terus kepada Tuhan, dan terus-menerus menghindarkan diri dari sesuatu yang melupakan Tuhan. Harun Nasution mengatakan, tarekat ialah jalan yang harus ditempuh oleh seorang sufi dalam tujuan berada sedekat mungkin dengan Tuhan. Hamka mengatakan bahwa di antara makhluk dan halik itu perjalanan hidup yang harus ditempuh inilah yang kita tarekatkan. Dengan memperhatikan berbagai pendapat tersebut di atas, kiranya dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan tarekat adalah jalan yang bersifat spiritual bagi seorang sufi di dalamnya berisi amalan. Amalan dalam tarekat ini ditujukan untuk memperoleh hubungan sedekat mungkin secara rohania dengan Tuhan. Berbicara tentang tarekat di Indonesia, tarekat sangat berkembang pesat, dan berbicara tentang tarekat yang di Indonesia tentu tidak akan bisa lepas dari agama Islam. Asal agama Islam tersebut, Islam berasal dari Jazirah Arab, dibawa oleh Rasulullah, kemudian diteruskan ke masa Khulafaur Rasyidin. Ini mendapat perkembangan yang pesat dan penyebarluasan Islam ini bergerak ke seluruh penjuru dunia. Islam datang membawa rahmat bagi seluruh umat manusia. Pembahasan tentang tarekat kadang dibingungkan dengan istilah tasawuf dan sufi. Dalam tradisi pesantren Jawa, istilah tasawuf dipakai semata-mata dalam kaitan aspek intelektual dari suatu tarekat. Sedangkan tarekat itu sendiri lebih mengarah pada pengertian yang bersifat etis dan praktis. Sedangkan sufi biasanya dialamatkan kepada orang yang menjalani kegiatan tarekat tersebut. Islam di Indonesia tidak sepenuhnya seperti yang digariskan Al-Quran dan Sunnah saja. Pendapat ini didasarkan pada kenyataan bahwa kitab-kitab fikih itu dijadikan referensi dalam memahami ajaran Islam di berbagai pesantren. Bahkan dijadikan rujukan oleh para hakim dalam memutuskan perkara di pengadilan-pengadilan agama. Adapun 3 tahap Islam di Asia Tenggara melalui 3 tahap, yaitu tahap pertama, Islam disebarkan oleh para pedagang yang berasal dari negara Arab, India, Persia di sekitar pelabuhan terbatas. Yang kedua, datang dan berkuasanya Belanda di Indonesia, Inggris di Semenanjung Malaya, dan Spanyol di Filipina. Yang ketiga, tahap terakhir adalah tahap liberalisasi kebijakan pemerintahan kolonial, terutama Belanda di Indonesia. Selanjutnya adalah jenis-jenis tarekat. Yang pertama adalah tarekat Qadiriyah. Tarekat Qadiriyah adalah sebuah tarekat yang didirikan oleh Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani Al-Bahad. Tarekat Qadiriyah berkembang dan berpusat di Irak dan Suriah, kemudian diikuti oleh umat muslim lainnya yang tersebar di Yaman, Turki, Mesir, India, Afrika, dan Asia. Tarekat ini sudah berkembang sejak abad ke-13 Masehi. Meski demikian, sudah berkembang sejak abad 13 Masehi, tarekat ini baru dikenal di dunia pada abad ke-15 Masehi. Di Mekah, tarekat Qadiriyah sudah berdiri sejak 1180 Hijriah sampai dengan 1669 Masehi.
Pengikut tarekat Qadiriyah memiliki 4 ajaran pokok yang diyakini efektif dan efisien sebagai metode pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ajaran tersebut berlandaskan pada Al-Quran, hadis, dan perkataan para ulama arifin dan kalangan salafus salihin. Dalam tarekat ini, ajaran kedua yakni abad memiliki posisi khusus, bahkan bisa dikatakan sangat prinsip menurut pengikutnya. Tanpa abad, tidaklah mungkin seorang salik atau pelaku disiplin spiritual mampu mencapai tujuan suluknya. Selanjutnya B. Tarekat Rifaiyah. Tarekat Rifaiyah pertama kali muncul dan berkembang luas di wilayah Irak bagian selatan dan didirikan oleh Abdul Abbas Ahmad bin Ali al-Rifaiyah. Gerakan keagamaan ini lahir karena kesadaran Kiai Haji Ahmad Rifai terhadap sinkretisme dan alkulturasi kebudayaan Islam dengan kejauhan. Sejarah munculnya jamaah ini dimulai sejak kembalinya Kiai Haji Ahmad Rifai dari menunaikan ibadah haji dan menuntut ilmu di Mekah dan Mesir antara tahun 1818 sampai dengan 1841. Ciri khas tarekat Rifaiyah terletak pada zikirnya. Zikir kaum Rifaiyah ini disebut dengan darwis melolong karena dilakukan secara bersama-sama dan diiringi oleh suara gendang yang bertalu-talu. Zikir tersebut dilakukan sampai mencapai suatu keadaan. Selanjutnya C. Tarekat Naqsabandiyah. Tarekat Naqsabandiyah merupakan salah satu tarekat yang luas penyebarannya, umumnya di wilayah Asia, Bosnia Herzegovina, dan wilayah Dagestan, Rusia. Tarekat ini mengutamakan pada pemahaman hakikat dan tasawuf yang mengandung unsur-unsur pemahaman rohani yang spesifik, seperti tentang rasa atau sa'u. Pendiri tarekat ini yaitu Syekh Muhammad Bahauddin An-Naqsabandi di dalam pemahaman yang mengisbatkan zat ketuhanan dan isbat akan sifat maknawiyah yang termaktub di dalam roh anak-anak Adam maupun pengakuan di dalam fanabillah maupun berkekalan dalam bakabillah yang melibatkan sikir-sikir hati. Bermula di Bukhara pada akhir abad ke-14, Naqsabandiyah mulai menyebar ke daerah-daerah tetangga dunia muslim dalam waktu 100 tahun. Perluasannya mendapat dorongan baru dengan munculnya cabang Mujaddadiyah yang diawali oleh Syekh Ahmad Sirhindi Mujaddidi Ats-Tsani pada akhir abad ke-18. Nama ini hampir sinonim dengan tarekat tersebut di seluruh Asia Selatan, wilayah Utsmaniyah, dan sebagian besar Asia Tengah. Ciri khas yang menonjol dari tarekat Naqsabandiyah adalah diikutinya syariat secara ketat, keseriusan dalam beribadah, serta lebih mengutamakan berzikir dalam hati, dan kecenderungannya sama. Oke, mengenai tarekat Syatariah. Nah, tarekat Syatariah ini merupakan aliran tarekat yang pertama kali muncul di India pada abad ke-15. Tarekat ini dinisbahkan kepada tokoh yang mempopulerkannya dan berjasa dalam mengembangkannya, Abdullah Ash-Shatar. Awalnya, tarekat ini lebih dikenal di Iran dan di beberapa negara Asia Tengah dengan nama Iskiyah. Sedangkan di wilayah Turki Utsmani, tarekat ini disebut dengan Bistamiyah. Tarekat Syatariah di Indonesia, di mana Syatariah di Cirebon berkembang pesat melalui para bangsawan keraton di lingkungan keraton. Para bangsawan pada saat itu kemudian meninggalkan keraton dan mendirikan pesantren-pesantren di sekitar wilayah Cirebon. Hal ini mereka lakukan karena bentuk kebencian mereka terhadap penjajah yang pada saat itu telah menguasai seluruh keraton di Cirebon. Pusat tarekat Syatariah di Cirebon pada saat itu yang bermula di keraton
Cirebon kemudian beralih ke pesantren-pesantren yang berada di wilayah Cirebon, seperti pesantren Al-Jauhriyah, kedua pesantren Kempek, pesantren Buntet, pesantren Darul Hikam, dan lainnya. Jejak-jejak peninggalan tarekat Syataria yang berkembang di Keraton Cirebon masih bisa kita lihat dari naskah Cirebon yang hingga kini masih terawat. Di antaranya, naskah Cirebon yang membuat ajaran tarekat Syataria ini adalah naskah Cirebon yang berjudul Tarekat Syataria Ratu Raja Fatimah Sani, dan masih banyak lagi. Kemudian, tatanan Qadri Syataria adalah salah satu cabang tatanan Syataria terkemuka di India pada saat itu. Para sufi penting dari orde ini termasuk yang pertama ialah Gose Gwaliori, Sayyidina Hashim Perdastakir. Yang kedua ada Sufi Sarmas Ali Shah Kalendar, dan masih banyak lagi. Jadi kemudian pemimpin orde ini saat ini adalah Syekh Mustaq Husain Ali Mas Qadri Satori. Jadi itulah penjelasan mengenai tarekat Syataria, kemunculannya dan juga di Indonesia sendiri. Sebagai kesimpulan, sebelumnya telah dijelaskan oleh teman-teman saya tentunya dan juga saya, di mana dikatakan bahwa ilmu tasawuf merupakan ilmu pengetahuan batin yang mengutamakan perasaan dalam mempelajari tasawuf itu sendiri. Selain itu, disempurnakan dengan adanya tarekat-tarekat. Tarekat ini bisa pula dikatakan sebagai sebuah wadah organisasi kesufian yang mana setiap tarekat memiliki praktek-praktek dalam bersuluk. Namun, setiap praktek memiliki khasnya masing-masing dalam setiap tarekat. Tarekat tersebut akan dibimbing oleh seorang mursyid atau guru yang mana memang telah mendapatkan ijazah dari mursyid terdahulu, di mana mursyidlah yang kemudian nanti akan mengajarkan tata cara bersuluk yang baik dan juga benar kepada anggota tarekat, karena seorang mursyid dipercaya telah berhasil bersuluk dalam ilmu tasawuf. Dan juga dijelaskan jika kita yang simak lebih dalam bahwa tarekat dalam tasawuf memiliki peran penting. Selain itu, tarekat ini memang memiliki tujuan yang mana untuk memperoleh petunjuk dalam melakukan suatu ibadah yang sesuai dengan syariat Islam. Jadi untuk sarannya sendiri, dari yang telah kita bahas dari beberapa slide di atas dan juga dari penjelasan teman-teman saya mengenai sekolah tasawuf yang berfokus kepada tarekat-tarekat dalam tasawuf itu sendiri, di mana dalam mempelajari ilmu tasawuf sebelumnya kita harus bisa memahami secara kompleks dari segi aturan dan juga tata cara bersuluk yang baik dan juga benar. Oleh sebab itu, teman-teman dan juga kami tentunya perlu memahami tasawuf itu seperti apa yang harus dilakukan agar berjalan dengan baik, benar, serta sesuai dengan syariat Islam.